Padahal sudah tahu bahwa Ahmad Al-Misri adalah orang yang bersalah di sini. Tapi masih saja dibiarkan untuk salaman dan cium-cium tangan. Terus setelah itu selesai. Selesai, tidak ada urusan lagi. Bukti tidak ada urusan lagi, ya seolah-olah saling memaafkan dan tidak ada urusan kembali. Di video ini saya akan mengungkapkan data dan fakta yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan kenapa Syekh Ahmad Al-Misri dari tahun 2017 sampai tahun 2021 sudah terciduk, sudah disidang, sudah dipertemukan dengan saksi dan fakta tindakan kebejatannya. Ternyata ada tokoh-tokoh dan sosok-sosok yang sangat berpengaruh di balik bertambahnya santri-santri yang menjadi dari Syekh Ahmad ini. Dan lagi-lagi ada peran habaib. Bisa kebayang nggak sih orang lagi trauma ya dan kayaknya udah gak pengen banget ketemu sama SAM, disuruh keluar dan yang paling menyedihkan adalah disuruh minta maaf dan cium tangan. Itu tahu nggak sih, yang terjadi tuh bukan diselesaikan sampai tuntas, benar-benar ditangani dengan benar, tapi kayak udah ya lupain aja ya, gitu. Salaman aja ya, maaf-maafan aja ya, kita sama-sama tobat aja gitu, seolah-olah udah selesai aja gitu. Malah yang lebih parahnya lagi, kalau menurut saya, ketika Ahmad Al-Misri bertemu dengan beberapa, padahal sudah tahu bahwa Ahmad Al-Misri adalah orang yang bersalah di sini, tapi masih saja dibiarkan untuk salaman dan cium-cium tangan. Terus setelah itu selesai. Selesai, tidak ada urusan lagi. Bukti tidak ada urusan lagi, ya seolah-olah saling memaafkan dan tidak ada urusan kembali. Sampai 5 tahun. Apa tidak keliru pendiaman ini? Siapa yang mendiamkan? Terus siapa yang mau tanggung jawab dengan jatuhnya berikutnya yang lain-lain ini? Jadi itu yang perlu kalian pikirkan. Mukib bin Habib, ya jangan fokus Harry Plus mau cuci tangan. Yang mau cuci tangan itu ya kalian. Udah ya lupain aja ya, salaman aja ya, maaf-maafan aja ya, kita sama-sama tobat aja gitu, seolah-olah udah selesai aja gitu. Dan saya juga akan menjelaskan apakah Syekh Ahmad ini Wahabi ataukah Asy'ari. Karena apa teman-teman? Ketika beliau diviralkan seperti ini, muncul gelombang pertanyaan, faham beliau apa? Lalu ketika saya bertemu dengan seseorang, yang dimana seorang ini pernah hendak memframing saya dengan hal-hal yang tidak benar, saya datangi beliau dan beliau sudah mengklarifikasi di depan saya dan memberikan berbagai macam kesaksian yang katanya bisa beliau pertanggungjawabkan. Dan di sini kita akan ungkap apa alasan pendiaman selama 5 tahun, terus bagaimana prosesnya bisa sampai seperti ini, dan bagaimana beliau menjadi tokoh ulama dari tahun 2021 sampai 2025, dipercayai oleh umat di Indonesia, mengisi berbagai macam ratusan acara keagamaan di berbagai macam lembaga, dalam mengisi berbagai macam acara ceramah, dianggap guru, ulama, dan lain sebagainya. Beserta apakah benar beliau adalah Wahabi. Tonton video ini sampai selesai, no skip. Kita mulai dari awal kemunculan Syekh Ahmad Al-Misri pada tahun 2010. Ada berbagai macam acara yang diisi oleh Syekh Ahmad Al-Misri pada tahun 2010 itu di berbagai macam media. Ahmad Al-Misri dipercaya sebagai ulama dan diakui sebagai hafiz Quran, mengisi di acara RCTI Hafiz Indonesia pada tahun 2021. Ingat, tahun 2021 ini Ahmad Al-Misri sudah ditetapkan sebagai orang yang terciduk melakukan tindakan menyimpang. Tapi namanya masih dijaga, sehingga apa? Dia pada tahun 2021 dipercayai untuk mengisi di Hafiz Indonesia RCTI, Damai Indonesia TV One, Sodakah Yuk di RTV, dan Cahaya Hati di iNews. Ada 4 acara televisi besar yang menjadikan Syekh Ahmad figur utama. Bahkan ditambah lagi dengan Trans 7, yaitu acara Khazanah bersama Ustadz Faizar. Dan kita kenal sendiri bahwa Ustadz Faizar ini adalah murid Syekh Ahmad Al-Misri yang sudah bertahun-tahun di keilmuan ruqyah. Dan bahkan Syekh Ahmad Al-Misri menjadi guru bagi seluruh peruqyah-peruqyah yang ada di komunitas Ustadz Muhammad Faizar. Kalau Syekh Ahmad Al-Misri, beliau bagus. Beliau guru kita di apa? Peruqyah-peruqyah. Ya. Termasuk
termasuk jajaran peruqyah yang masya Allah lah. Bisa diambil ilmunya beliau. Kiprah dari Syekh Ahmed Al-Misri ini dari tahun 2010 sampai hari ini, beliau lebih dekat dengan faham Aswaja atau NU. Tidak pernah dia diberitakan mengisi ceramah di lingkungan-lingkungan Salafi sejauh yang saya tahu. Dan bahkan di acara-acara TV nasional ataupun di acara-acara besar lainnya seperti Maulid Nabi, Syekh Ahmed Al-Misri lebih dekat dengan para habaib. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa ma sami'at udhunun bi khabar. Di sini Ahmed Al-Misri memiliki beberapa kajian rutin di masjid-masjid, di antaranya seperti Masjid Agung Sunda Kelapa Menteng. Dia rutin mengisi kajian Kamis malam dalam materi rutin mengenai Sirah Nabawiyah di masjid ini. Terus yang kedua di Masjid Darussalam Kota Wisata. Dia ini sering mengisi kajian tematik seperti cara menghadirkan surga di rumah. Terus yang ketiga di Masjid Kampus Undip Tembalang. Dia sering mengisi kajian besar, salah satunya bertema hijrah saat berbenah bukan sekedar berubah. Terus yang keempat di Masjid Nurul Asri Yogyakarta. Dia juga terlibat dalam program Safari Dakwah Gemilang bersama Al-Quran GBA. Terus yang berikutnya di Masjid Al-Hidayah Modern Land. Dia ini bukan cuma menjadi pengisi ceramah rutin, namun dia juga menjadi pembicara dalam program Tazkif Nasional yang diselenggarakan oleh LDK Asy-Syukriyah. Dan perlu kalian garis bawahi bahwa LDK Asy-Syukriyah ini juga menjadi bukti kuat bahwa Syekh Ahmed Al-Misri bukan berpaham Salafi. Karena secara mendetail dan secara faktual, perguruan Asy-Syukriyah ini adalah lembaga pendidikan yang mengajarkan faham Asy'ariyah. Sebagaimana lembaga ini didirikan oleh Kiai Haji Jaman bin H. Risin, akidah yang diajarkan berakar pada tradisi pesantren tradisional di Indonesia yang umumnya berpaham Asy'ariyah. Hal ini juga terbukti dari beberapa data beserta informasi bahwa LDK Asy-Syukriyah ini mengundang berbagai macam ustadz, salah satunya habaib. Hal ini menunjukkan teman-teman bahwa mereka ini tidak menganut faham Salafi, dan Syekh Ahmed Al-Misri, para habaib dan lain sebagainya ada di lembaga itu. Jadi ini sudah menepis bahwa Syekh Ahmed Al-Misri berpaham Wahabi atau Salafi. Ya, kalau kalian masih kurang bukti apakah Syekh Ahmed ini beneran Salafi atau Asy'ariyah, tinggal kalian buka data-datanya di YouTube, banyak selain yang saya tampilkan di video ini. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang sangat penting, di mana Syekh Ahmed Al-Misri, kenapa kasusnya dari tahun 2021 sampai hari ini didiamkan. Ini sudah terbukti ketika saya bertemu dengan salah satu sosok yang membeberkan fakta sebenarnya. Dan saya sangat berterima kasih dengan informasinya. Yang pertama, Syekh Ahmed Al-Misri pada 11 April 2021 pernah ditabayuni ke salah satu tempat, yang dimana di tempat itu ada beberapa habib, ada beberapa kiai, ada beberapa ustadz, dan ada 2 saksi santri yang pernah dilakukan hal itu oleh Syekh Ahmed Al-Misri. Bahkan tidak tanggung-tanggung teman-teman. Di dalam tempat itu ada satu sosok yang sangat berpengaruh apabila beliau menggunakan kekuatannya untuk memblacklist, mendeportasi, atau mencopot status sosialnya dari Syekh Ahmed menjadi orang biasa. Tidak diulamakan lagi, tidak dianggap tokoh, tidak dianggap sebagai da'i, apalagi diberikan kesempatan untuk mengisi di berbagai macam acara yang ada di Indonesia. Terkhusus di 5 televisi besar Indonesia tadi. Hafiz Indonesia RCTI, Damai Indonesiaku TV One, Sodakah Yuk di RTV, terus Cahaya Hati di iNews, beserta Khazanah Islam di Trans 7. Dan pastinya seperti saya ataupun orang-orang, siapapun bahkan sampai Habib, tidak akan menjadikan orang ini sebagai sosok yang dianggap guru. Tokoh-tokoh yang saya sebut tadi, kronologi lengkapnya ketika Syekh Ahmed ini diundang untuk bertabayun langsung, dipertemukan dengan 2. Apa yang dia lakukan? Katanya Syekh Ahmed ini sampai mengancam kepada salah satu ustadz, yang dimana ustadz itu menjadi biang kerok lah, sampai terbongkarnya aib Syekh Ahmed Al-Misri ini pada tahun 2021 itu. Ini bukan aib sebenarnya, tapi ini kejahatan. Ini kejahatan teman-teman, ini kezaliman. Aib orang perlu untuk kita tutupi kalau kita mengetahuinya. Tapi kejahatan orang, kezaliman orang patut untuk kita bicarakan, kita ungkapkan di depan publik. Seperti Ahmed Al-Misri ini. Orang perlu tahu, orang perlu mendengar, dan orang
perlu mewaspadai. Karena apa? Orang-orang yang tahu dengan kasus ini tahun 2021 adalah orang yang paling bertanggung jawab dengan kasus bertambahnya sampai hari ini. Bahkan pada tahun 2021 itu ada yang mengabarkan bukan cuma 4 atau 2 orang, tapi lebih puluhan orang dari situ. Cuman yang berani speak up hanya 2 sampai 4 orang katanya. Direkam pun Ahmed Al-Misri sempat mau direkam, sempat ada bukti katanya. Cuman karena Ahmed Al-Misri ini sadar dirinya sedang didokumentasi di video, akhirnya apa? Dia tidak mengucapkan kebersalahannya ketika melakukan hal jahat itu. Benar-benar terjadi permintaan maaf. Minta maaf atas kejadian tersebut. Dan orang tahu bahwa sedang membicarakan tentang kasus tersebut. Cuman apa tanggapannya? Seolah-olah Ahmed Al-Misri tidak melakukan itu. Hanya minta maaf karena kegaduhan yang terjadi di hadapan para ustadz, kiai, dan habib. Sekarang kalian sebagai orang yang waras, normal, berpikiran cerdas, dan objektif. Pada tahun 2021 itu, para saksi, para habib, para kiai, para ustadz, saksi-saksi yang ada ini, yang banyak itu, mereka punya power untuk memblacklist orang seperti Syekh Ahmed Al-Misri. Mereka punya power meskipun tidak dipenjarakan. Mereka punya power untuk mengucilkan orang seperti Ahmed Al-Misri. Tidak menjadikannya tokoh, tidak menjadikannya ulama. Oh, kami kan tidak menjadikan ulama. Bukan itu yang saya maksud. Bukti kalian mendiamkan itu sudah membuat orang seperti Ahmed Al-Misri diulamakan. Berikut seperti Ustadz Faizal ataupun saya. Saya menganggap dia adalah hafiz Quran, juri, hafiz, orang yang memiliki sanad katanya keilmuan ke Al-Azhar. Kalian tahu sendiri di Al-Azhar itu berfaham apa. Dan apa yang terjadi teman-teman? Setelah pendiaman kasus itu, orang ini, Ahmed Al-Misri ini, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ya, tahun 2021 itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan orangnya dibiarkan melanglang begitu saja sampai korbannya semakin banyak. Perhatikan, sosok-sosok yang saya sebut tadi adalah orang yang paling bertanggung jawab, yang dimana mereka punya power dengan bersama-sama untuk mendeportasi orang seperti ini. Kalau misalkan dari segi bukti hukum tidak terbukti, sedangkan saksi nggak ada. Harusnya orang seperti Syekh Ahmed Al-Misri bisa yang pertama paling minimalnya di blacklist dari berbagai macam acara yang dia jalani selama itu. Terus yang kedua, setidaknya dicopot dari status sosial sebagai syekh, sebagai imam besar dari Mesir katanya, sebagai seorang dai, sebagai seorang ulama, sebagai seorang hafiz Quran. Harusnya orang seperti ini dicopot status sosialnya agar orang-orang tahu kalau dia adalah orang yang menyimpang. Harusnya pihak-pihak yang berwajib, tokoh-tokoh yang ada pernah menyidang Ahmed Al-Misri ini sudah melakukan tindakan yang tegas, bukan mendiamkan sampai-sampai dianggap tokoh, mengisi berbagai macam majelis sampai ke Mabes Polri, sampai kepada instansi pemerintahan, sampai kepada masjid-masjid di berbagai macam daerah di Indonesia, berbagai macam acara besar di televisi. Harusnya orang seperti ini di blacklist. Kalau memang tidak terbukti secara hukum, tapi buktinya ada, pengakuannya ada. Jadi jangan seolah-olah mau cuci tangan dengan kalimat waktu itu kami belum punya cukup bukti untuk memenjarakan. Bukan masalah memenjarakan, mendiamkan itu adalah bukti kalian turut serta dengan jatuhnya banyak setelah itu. Belum bisa mikir juga, harus bisa mikir. Ya, tapi di Indonesia memang sudah biasa teman-teman. Orang sudah terbukti menyimpang, orang terbukti melakukan kejahatan, masih dibela. Seperti Gus Yakut sudah terbukti melakukan kejahatan korupsi, masih dibela, diagungkan, dipuja-puji, disolawati, bahkan didemo ketika mau dipenjara. Terus yang kedua seperti Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Sudah terbukti melakukan kejahatan, penipuan, dobol, dan lain sebagainya. Orang ini keluar dari penjara. Lepas dari penjara jadi apa? Jadi tokoh agama, ngisi berbagai macam kajian. Fenomena di Indonesia ya sebegitu konyolnya. Kenapa? Kembali lagi kepada paham. Paham mereka yang aneh nyeleneh, paham mereka yang percaya kepada bid'ah, takhayul, dan khurafat, rata-rata kebanyakan seperti itu. Mama Gufron dianggap wali Allah. Habib Wan Sehan dianggap wali Allah. Habib Abu Bakar dianggap wali Allah. Orang-orang konyol aneh nyeleneh dianggap wali Allah. Meremelek melihat Nabi dianggap wali Allah. Banyak faham-faham yang seperti ini di Indonesia menyebabkan orang-orang
fanatik buta, taklid, dan kalian tidak perlu mencari kemana-mana bukti Syekh Ahmad Al-Misri berpaham Asy'ariyah. Nggak perlu. Dengan dia tiup-tiup air, itu sudah menunjukkan bahwa dia adalah orang Asy'ariyah. Dengan dia berada di majelis Asy'ariyah, maulid Nabi, tahlilan, dan lain sebagainya, itu adalah bukti dia Asy'ariyah atau tidak berfaham Salafi. Tapi faktanya dari kalangan mereka, dan yang mendiamkan juga mereka. Dan sekarang pendukung para habaib yang selama ini benci kepada Heri Pras mengatakan Heri Pras mau cuci tangan. Tapi kalian yang memiliki akal cerdas dan waras, kalian akan tahu sebenarnya siapa yang mau cuci tangan di sini. Ini bukan narasi permusuhan, tapi ini adalah pengungkapan fakta yang disertai dengan data.